Pelatih dari Spanyol telah dipilih. Kabinet PSSI yang gemuk telah dilantik. Publik sepak bola Indonesia menanti kinerja dan prestasi PSSI. Persija Jakarta tahu diri. Dengan materi pemain veteran dan anak muda miskin pengalaman, Macan Kemayoran tak pasang target muluk di Liga 1 mendatang. Zaman telah berganti. Status pemain termahal bukan lagi milik Bambang Pamungkas atau Christian Gonzalez. Dengan bayaran di atas 1 miliar, siapa pemain termahal di Indonesia saat ini? Apa kabar pencinta Galeri Sepak Bola Indonesia? Senang banget ketemu lagi bareng kami Dia Radisti yang hari ini saya lagi jalan-jalan ke kota Bandung. Sengaja nih saya datang ke kota Bandung untuk ketemu dengan salah seorang pemain bola yang baru saja kembali ke Persib Bandung. Dan katanya dia ini punya bisnis kuliner di Bandung. Gimana kalau langsung aja yuk kita menuju ke tempatnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mulai menata diri. Terpilihnya Ketua Umum dan anggota baru periode 2016-2020 setidaknya hadirkan secercah harapan. Di bawah komando Edi Rahmayadi, PSSI berupaya tentukan langkah jitu guna membenahi tata kelola sepak bola. Merancang program secara menyeluruh mulai diterapkan sedemikian rupa. Merekrut sumber daya berkualitas serta pemilik jam terbang sebagai pelaku sepak bola adalah salah satu cara cermat para pemangku kekuasaan. Ditunjuknya tokoh-tokoh profesional olah bola sejatinya memerlukan pertimbangan dan melahirkan sebuah konsekuensi. Di mana-mana wakil ketua itu pasti satu, karena job description-nya menunjuk satu. Sehingga yang ada adalah suatu koordinator kepala staf. Nah, di situ kita bikin kepala staf ketua umum, yaitu Iwan Budianto. Membahas tim nasional Indonesia saat ini, pucuk pimpinan dihiasi tokoh potensial sebagai pondasi kokoh penopang harapan. Di posisi Direktur Teknik Timnas Garuda, sosok Danurwindo hadir mengemban jabatan. Peran Direktur Teknik sangatlah krusial bagi sepak bola di suatu negara. Terlebih, Direktur Teknik memiliki tugas penting untuk perencanaan sepak bola ke depannya. Yang sebenarnya harus dibuat mulai dari bawah. Saya kira inilah kita mulai awalnya. Kita panggil Luis Milla, kita lihat apa kelebihan-kelebihannya. Ini yang tentu juga bisa jadi bahan kita untuk bisa bahan mencari, menentukan spesifik sepak bola yang kita mau jalankan. Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA sempat berpendapat ada 3 sektor penting dari sebuah federasi. Pertama adalah Ketua Umum, kedua Sekretaris Jenderal, dan terakhir ialah Direktur Teknik. Kinerja Sekjen PSSI sejauh ini memang belum terlihat, bahkan tampak sulit tersentuh awak media. Sosok Ade Wellington pun seakan hilang di telan bumi akibat kesibukannya di internal federasi. Sedangkan Direktur Teknik dalam hal ini Danurwindo berorientasi kepada jangka panjang. Misalnya, bagaimana mempersiapkan pelatih. Kompetisi berjenjang mulai dari senior hingga usia muda dan semua dilakukan bukan melalui proses instan. Sementara itu pelatih kepala terpilih, Luis Milla Aspas, berorientasi jangka pendek, yaitu mencakup hasil akhir pertandingan, meraih prestasi dan target-target tertentu. Luis Milla ini besar di La Masia, kemudian juga jadi pemain Barcelona, kemudian Real Madrid, Valencia. Saya kira itu alasan yang kuat juga buat kita, karena menurut pendapat saya juga, bahwa Luis Milla bagus, tapi juga jangan lupa sepak bola kita punya masa depan juga kan. Artinya dari pengetahuan dari Luis Milla ini kan kita bisa ambil. Di kontraknya Luis Milla oleh PSSI selama 2 tahun ternyata memiliki tujuan besar,
mantan juru taktik timnas muda Spanyol ini dituntut untuk memenuhi target dari federasi. Antara lain, membawa skuad merah putih rajai sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, medali emas SEA Games 2017 dan mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA menjadi tugas utama arsitek berusia 50 tahun. Saya bicara sama Luis Milla bahwa di ASEAN ini nomor 1 pada saat sekarang ini adalah Thailand, kedua Vietnam, ketiga Indonesia. Dia bilang, berarti saya harus bekerja, saya harus balik. Indonesia yang nomor 1, dia bilang. Jika sebelumnya PSSI menunjuk Danur Windo menjadi direktur teknik, Luis Milla pelatih kepala, Indra Safri usia 19, dan Fahri Husaini usia 16. Setelah melalui pertimbangan matang, Edi Rahmayadi akhirnya memutuskan nama Bima Sakti sebagai salah satu asisten dari Luis Milla. Yang pertama, Luis Milla untuk usia 23 ke bawah, lantas Indra Safri itu untuk usia 19, dan Fahri Husaini untuk usia 16 ke bawah. Luis Milla dia membawa 2 asisten dari Spanyol. Dari sini ada orang Spanyol juga yang sudah di Indonesia, yaitu Mr. Simon. Dan yang keempat, Bima Sakti yang ikut di dalam di sini. Ya. Segala metode baru siap digagas pengurus. Merancang program tepat untuk mengawal pembentukan tim nasional telah dijajaki. Mematenkan jadwal kompetisi tanpa menabrak agenda timnas juga akan digarap sedemikian rupa. Tujuannya jelas, melalui perencanaan bagus, hasil baik akan datang dengan sendirinya. Pertama, kaitannya dengan peringkat kita di FIFA. Kedua, tentu karena ini kaitannya dengan development, karena itu adalah puncak dari seluruh pengembangan kita. Kita akan kelola agar jadwal kompetisi kita tidak akan berbenturan dengan agenda FIFA tadi. Termasuk juga opsi bahwa pemain-pemain asing yang memperkuat tim-tim yang ada di kompetisi kita akan dipanggil oleh negara yang bersangkutan. Semoga selepas dilantiknya pengurus baru PSSI periode 2016-2020, niat untuk membenahi sepak bola tak sekedar isapan jempol belaka. Mulailah bersinergi dalam bekerja, bukan justru banyak bicara untuk meraih keuntungan semata. Ayo, kini saatnya sepak bola Indonesia bangkit dari sejarah kelam era lampau.